Itu soalnya. Jadi Pak Din tidak terbaik ini. Tidak terbaik. Enggak lah. Diajak ngopi juga Pak. Baik kepada peserta yang terbaik tadi yang juara Masih bisa. Tepuk tangan dulu Pak Din. Jeblok nilaimu Pak Din. Masya Allah. Sudah khatam ya. Harus jadi ketua ini. Mas Amba. Cara pakai baju. Iya, bos. Jelasin cara pakai baju. Waalaikumsalam. Iya ya. ketika mobil tangki masuk, yang pertama kita kirimkan area dengan paspor juga. Siapa tahu nanti ada angin kencang Pak. Sudah tentu kita harus mempersiapkan kita dulu dan peserta ini. Kalau kita pastikan untuk kita bisa masuk, maka kita mulai pembakaran. Jadi setelah keamanan sudah aman, kita memakai APD polisi lengkap, helm, kacamata jika diperlukan, masker jika diperlukan, rompi jika diperlukan, sepatu wajib. Kita pastikan tangki tambang sudah bisa masuk. Kita minta lama air masuk. Pastikan. Nah, ini pernah kejadian ini, jangan sampai minyak SPBU lain atau minyak pertasok lainnya tidak pastikan bahwasanya memang ini adalah minyak kita. Nah, gitu ya. Setelah kita lihat LO sudah betul, kita lembut. Pertama kita harus pastikan masker ini gimana Pak? Jangan sampai ada petir
Lupa Pak. Kita bisa Naik. di atas. Kita naik Pak. Ya, anggaplah naik ya. Naik. Bisa diuji coba naik. Ukur. Jika ditemukan ternyata ada selisih, maka itulah tadi saya kita membuat berita acara lusuh. Jadi kita tidak usah menelpon. Yang kita lakukan adalah mengisi berita acara lusuh. Jadi harus dipastikan sampai kita maaf Pak, kita lihat Pak ini kurang satu cm Pak, contoh ya. Ya usahakan bisa ikut ya. Untuk memastikan bahwasanya betul-betul aktual listrik. Setelah ini saya bicara ketika listrik ya, satu ketika misalnya. Oke, kita pasang selang, kita perhatikan kompartemen Pertalite, Pertamax, contoh ya, Dexlite, solar. Kita perhatikan betul-betul, jangan sampai salah bongkar ya. Jangan sampai salah bongkar. Misalnya solar, oke, kita masukkan di Lubang domba solar. Jangan sampai salah lubang ya Pak. Iya, biasa salah bongkar Pak. Oh, iya. Terus misal Pertalite, nah, kita masukkan di Lubangnya. ya di domba Pertalite. Lembak. Jadi ini sangat penting Pak ya, jangan sampai salah bongkar. Pertalite masuk di solar, solar masuk di Pertalite. Biasa kejadian Pak. Ini betul-betul SPBU yang rugi Pak. Jadi kita ini sebagai pembongkar betul-betul harus waspada, jangan sampai salah bongkar. Setelah betul-betul sudah cocok, sudah sesuai, kita yakin. Oke, bismillah, kita buka pelan-pelan, setengah dulu. Setelah setengah baru kita buka full. Contoh setengah, full. Ya, contoh Pak ya. Setelah itu, setelah pembongkaran selesai, kita input ODI. Oh maaf Pak, saya lupa. Kita ambil sampel dulu. Ya. Jadi sebelum pasang selang tadi, kita ambil sampel dulu. Kita ukur density sama suhu yang tadi Bapak jelaskan di dalam. Kita catat hasil mendekati dengan density dari depot. Nah, baru kita pasang selang. Ya mungkin bisa dilanjutkan sama terbaik kedua. Ya, tapi ganti baju. Pak Nuradin. Enggak terpilih. Hah? Ya benar. Kalau hitung kerugian saya masuk. Saya tidak pernah sounding. Saya juga enggak pernah sounding. Potongan 2000 sudah. Percaya saya. Padahal banyak. Iya. Kesempatan sopir ini Iya. anak cek kesempatan kerja itu. Itu nih. Betul tadi Pak. Sampai selang masuk di lubangnya. Selang masuk. Di Iya. lubangnya. Apar dilupa. Iya. Kita turunkan dulu aparnya Pak. Iya.
Explore apa karena mau praktek apa? Tempatkan mobil tangki pada posisi yang benar, tarik rem tangan, matikan mesin dari awal lagi. Dari awal, Kak? Iya. Dari awal lagi? Iya lanjut. Dari Lanjut awal. saya, Pak. Iya, dari awal. Hah? Buka pemadam. Sambal. Iya. Kasih keras-keras soalnya tanya Pak. Pertasop tidak paham betul ini. Iya. Baru lihat yang begini. Terus sudah pasang mobil selang. Selama ini cuma diam saja Pak ya. Ya, Naik Tawakal naik Pak, naik ke atas, cocokkan segelnya, kemudian ukur tinggi cairannya, kemudian dia turun kembali ambil sampelnya. ambil sampel. Terus pastikan produknya di domba semua. Terus pasang selang. Kabel RD sudah kembali tadi, berarti Bapak pasang ulang kembali. Tapi tidak usah dikasih kembali Iya. kan sudah terpasang. Ya. Pasang kabel RD. Bongkar. Sudah sedikit, sedikit ya langsung pastikan tidak ada kebocoran. Kalau sudah tidak ada baru tarik pun. Sudah, Pak. Dilanjutkan. Bisa pembongkaran tadi, apa balikan lagi? Dia lanjut kali, Pak. Oh iya. Angkat tangan nih Pak ini. Angkat tangan dia ini. Ada yang terlewatkan, kumpulkan kita ini 16 tata cara pembongkaran BKM tadi Pak. Saya mau. Ini yang terakhir harus jelas ini Pak. Kalau ini lengkap ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin memperjelas lagi apa yang kemudian sudah dijelaskan tadi beberapa peserta. Jadi ada pun tahapan-tahapan ketika kita melakukan pembongkaran di SPBU masing-masing. Yang pertama tentunya datangnya mobil tangki atau MT. mobil AMT. Yang kemudian dia parkir di tempat pembongkaran. Yang pertama kita pastikan adalah bahwa mobil dalam kondisi atau keadaan rata. Sehingga apa fungsinya rata? Yang pertama ketika kita sounding artinya kita dapat untuk ukuran tera yang terbaik. Artinya sesuai dengan cocokkan dengan buku tera. Yang kemudian adalah pastikan mobil sudah dimatikan. Kemudian rem tangan tertarik, kemudian kunci kontak daripada mobil melengket di mobil itu sendiri. Yang kedua, atau selanjutnya kita minta LO-nya atau delivery order-nya untuk kita lihat produk apa yang masuk, apakah sudah sesuai dengan yang kita ampra atau yang kita pesan sesuai dengan MSP-nya. Ya. Sebentar Pak. Untuk tangki kenapa? Kunci kenapa mesti melekat? Artinya ketika ada hal-hal yang kemudian tidak diinginkan, itu sudah cepat untuk dinyalakan dan keluar meninggalkan area SPBU. Iya paham. Ya. Jadi kita cocokkan produknya sesuai. Setelah itu kita lihat mulai dari platnya, kemudian nama awaknya, awak 1, awak 2 sesuai tidak dengan LO yang kemudian kita terima. Kalau sudah sesuai, Belum lanjut. Sekasat mata mungkin orang mengetahui bahwa itu sudah rata, ya, berada tempat rata. Saya usul kenapa tidak disediakan semacam water pass atau apa gitu supaya diyakinkan kalau di SPBU mungkin sudah. kenapa tidak? Jadi Pandangan orang kan beda-beda, saya Pak. kira begini Om, dalam proses pembangunan SPBU itu sudah ada SOP. Maklumlah Pertasop dia. Maklum. Maklum Pertasop. Jadi saya kira itu Oke, lanjut. standarisasi sudah terpenuhi. Ya. Sehingga ada penyuplaian BBM ke SPBU. Selanjutnya setelah sudah cocok untuk plat kendaraan, kemudian awak 1, awak 2 sudah sesuai, kita mulailah untuk melakukan pembongkaran. Yang pertama tentunya sebelum kita buka ini kan tertutup. Di sini ada segel. Itu segel yang pertama kita cocokkan dengan yang ada di LO. Kalau dia sudah cocok kita bongkar. Kemudian untuk di katup anginnya juga di sini disegel. Jadi kita buka juga, kita cocokkan. Enggak disegel. Kita buka saja di sini. Kemudian kita angkat ini, tarik kabel ARD-nya untuk di grounding, kita taruhkan untuk menghindari terjadinya ini kebakaran dan yang lain-lain. Setelah itu kita turunkan apar, kita taruh di dekat untuk kita melakukan pembongkaran agar ketika kemudian ada percikan api sehingga cepat untuk dilakukan penanganan awal. Setelah itu, setelah kita buka di sini, kita cocokkan juga dengan segelnya, nomor segel yang ada di LO dengan yang ada di sini.
Kalau produk kita dua-duanya ini kita cocokkan semua, setelah cocok semua kita naik ke atas. Setelah naik ke atas kita buka juga segel di atas, karena di atas juga disegel, kita cocokkan. Kalau sudah cocok kita buka. Setelah itu kita gunakan bistik atau stick sounding untuk cocokkan tera yang ada di buku tera dengan yang ada di hasil soundingan di atas. Jadi kalau sudah cocok kita turun kembali. Setelah turun kembali kemudian kita mulai melakukan pembongkaran dengan menurunkan selang yang ada di mobil. Selangnya ada di sini, kita kasih keluar, kita pasang dombaknya dengan baik untuk di kompartemen yang sesuai dengan produknya. Dirasa sudah aman, kita mulailah untuk mengeluarkan produk BBM-nya dengan cara yaitu pelan-pelan dulu kita tarik, jangan sampai ada kebocoran karena biasa bocor. Kita tarik dulu anunya ya, kita tarik dulu katup anginnya, karena kalau tidak ditarik ini minyak tidak akan keluar karena dia sistem angin. Kemudian kita tarik pelan-pelan, kalau tidak ada kebocoran setengah, kalau aman dirasa kita taruh full sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pembongkaran setiap kompartemennya. Jadi kita tunggu, sembari kita tunggu, kalau biasanya juga kita bisa langsung ini melakukan selesai bongkar. Ya, sudah selesai bongkar. Kemudian kita isilah untuk di aplikasinya. Level BBM yang hasil soundingan itu yang kita masukkan. Jadi kalau dia nanti sesuai maka tidak ada klaim losis. Kalau dia kurang daripada ampranya maka dia akan ada klaim losis. Setelah ada klaim losis yang kemudian kita dapatkan, kita download berita acaranya, kemudian kita minta password dari ini ya, dari awak untuk ditandatangani atau diserahkan nanti untuk terima klaim losisnya. Setelah itu kita kasih kembali, kita cabut lagi selang, gulung kembali kabel RD-nya, kemudian kembalikan aparnya, tutup kembali semua untuk ini, untuk dombaknya masing-masing kita tutup kembali, kita kembalikan. Yang di atas juga pastikan terakhir setelah kita pembongkaran apakah betul-betul sudah kosong untuk setiap kompartemen atau setiap lubang yang ada di mobil tangki. Kalau sudah dirasa sudah betul-betul kosong, kita tutup kembali, kemudian kita turun, kita serahkanlah LO-nya Pak ya, kita serahkan ke awak. Dari lipat. Ada. Jadi kita dengan stempel lipatan ke di LO itu ada ini. Di sisi pos. Ada jam tiba, kemudian berapa KL yang masuk, kemudian tanda tangan, stempel. Ada 4 di situ untuk LO, yang dimana 1 kita pegang sebagai konsumen, yang 3-nya itu dikembalikan lagi ke Pertamina atau ke depot Karang-Karangan. Saya kira itu. Ada ucapan permisi, terima kasih. Ya, kita ucapkan terima kasih Pak. Gimana kalau pamit sama saya? Biasanya kalau AMT, terima kasih, aman. Jalan oke. Sekira itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian uji praktek tata cara pembongkaran BBM di SPBU, PMS dan SPDM. Untuk kertas mungkin agak lain caranya ya. Nanti kan sudah menyelesaikan tadi. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Di sebelah sini kita akan praktek di lapangan.